Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Urinta dari Program Studi Arsitektur Universitas Negeri Makassar. Video kali ini merupakan ujian tengah semester yang akan membahas 3 materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah teori arsitektur. Pertama adalah materi pertemuan 2 yang akan membahas tentang paradigma-paradigma dalam berteori arsitektur. Paradigma arsitektur. Paradigma dalam arsitektur merupakan sumber bertema dan berteori. Paradigma digunakan sebagai landasan berpikir dalam membuat dan menentukan teori, tema, ataupun konsep dalam arsitektur. Perkembangan perancangan arsitektur sejak era klasik dan sesudahnya menunjukkan adanya pergeseran dalam esensi paradigma-paradigma arsitektur sesuai dengan kondisi dan masanya. Berikut adalah 7 paradigma-paradigma dalam berteori arsitektur. Pertama, paradigma mitos dan kosmologi. Paradigma mitos dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, dan kosmos atau alam semesta. Paradigma ini biasanya ditetapkan pada arsitektur tradisional, di mana bangunan didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau dewa-dewa. Juga berdasarkan alam semesta dengan alasan untuk keselamatan ataupun menghormati dan menyelaraskan diri dengan alam. Contoh penerapan paradigma ini adalah Gereja Santo Simeon, Candi Borobudur, dan perancangan kota terlarang di Beijing, Cina. Paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen arsitektur. Paradigma ini biasanya dipakai pada zaman klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Contoh penggunaan paradigma ini dapat dilihat pada kuil Parthenon Yunani dan gereja gotik Notre Dame di Paris. Paradigma Renaissance. Dalam paradigma Renaissance, konsep arsitekturnya mengacu pada prinsip-prinsip gaya horizontal dengan menanggalkan vertikalisme. Dalam paradigma ini, estetika tetap mendominasi perwujudannya. Contoh penerapan paradigma ini adalah The Cathedral of the Louvre, Spanyol. Paradigma sosial. Paradigma sosial adalah paradigma di mana interaksi sosial, semangat kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan terwujud dalam karya arsitekturnya. Contoh penerapan paradigma sosial adalah bangunan Candi Borobudur. Paradigma rasional. Paradigma rasional adalah suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Contoh penerapan paradigma rasional adalah pada Villa Saint-Jove, Le Corbusier. Paradigma kultur. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari kebudayaan yang lahir dan berkembang melalui budaya masing-masing. Contoh penerapan paradigma kultur adalah pada rumah adat Batak dan Toraja. Paradigma postmodern adalah paradigma yang peka terhadap perubahan sejarah dan budaya. Dalam paradigma ini, rumah-rumah dan bentuk-bentuk dibuat sebagai bahasa dan sarana komunikasi. Contoh penerapan paradigma ini ada pada bangunan basket building di Amerika Serikat. Paradigma environmentalisme adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikirannya. Sebagai contoh yang dapat kita lihat ada pada karya Frank Lloyd Wright, yaitu Falling Water, di mana bentuk bangunannya diselaraskan dengan tebing-tebing dan air terjun. Berikutnya adalah materi 3 tentang analogi arsitektur. Analogi merupakan salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam dunia arsitektur dan merupakan suatu usaha untuk mencapai persamaan dan kesamaan terhadap benda-benda. Dalam konsep analogi, hal yang terpenting adalah persamaan antara bangunan dan objek yang dianalogikan. Ada beberapa jenis analogi, diantaranya analogi matematis. Secara definisi, analogi matematis merupakan sebuah analogi yang dapat dijelaskan dan diketahui berdasarkan ilmu-ilmu matematika. Analogi matematis mengambil sumber bentuk dari angka-angka, geometri, dan bentuk-bentuk dasar matematika seperti bola, piramida, balok, tabung, dan lain-lain. Terkadang 2 atau 3 bentuk-bentuk dasar dikombinasikan untuk dijadikan dasar perancangan suatu bentuk arsitektural. Contoh bangunan yang menggunakan analogi matematika adalah Piramida Museum Louvre.
di Paris yang menggunakan analogi matematis dalam proses perancangannya. Bangunan ini mengambil bentuk geometri 5 segi 4, sebagaimana limas pada umumnya. Bangunan ini dirancang secara simetris dan dengan paduan material kaca sehingga menciptakan bangunan kaca yang begitu indah dan dapat menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Analogi biologis. Analogi biologis adalah analogi yang berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan biologis, di mana karya arsitekturnya menyatu dengan alam. Adapun salah satu contoh bangunan yang menggunakan analogi biologis adalah Wheeling Waterhouse, Amerika Serikat. Rumah ini menyatukan antara arsitektur modern dan alam dengan luar biasa. Dibangun tepat di atas air terjun yang terdiri atas beberapa balkon beton yang mencuat keluar dari bangunan inti rumah. Seperti yang terlihat pada gambar, bukannya merusak alam, perencanaan rumah ini memanfaatkan secara maksimal alam sebagai nilai tambah untuk kenyamanan dan estetika atau keindahan rumah. Analogi romantik. Analogi ini menekankan karya arsitektur harus mampu menggugah tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Syarat bangunan dapat dipanggil analogi romantik dapat dilalui melalui dua cara, yaitu dengan membuat asosiasi dan menimbulkan emosi pengamat, atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan menggunakan kontras, ukuran, bentuk yang tidak biasa, yang mampu menggugah perasaan takut, khawatir, kagum, dan lain-lain. Adapun untuk salah satu contoh bangunan yang menggunakan analogi romantik adalah BMW Central Building karya Zaha Hadid. Fasad bangunan dapat dianalogikan sebagai analogi romantik karena menimbulkan kesan yang kuat terhadap pengamat. Bangunan ini menggugah emosi dan tanggapan para pengamat serta memberikan kesan yang membuat orang yang melihatnya takjub, kagum, serta khawatir. Analogi linguistik. Analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat, sehingga pengamat cepat memahami dan menafsirkan maksud dari sebuah rancangan arsitektur. Adapun salah satu contoh bangunan yang menggunakan analogi linguistik adalah The Big Basket di Amerika Serikat. The Big Basket adalah contoh penggunaan model bangunan yang menggunakan analogi linguistik. Bangunan ini berfungsi sebagai kantor pusat produsen keranjang. Bentuknya juga dibuat menyerupai keranjang. Seperti yang terlihat pada gambar, tanpa perlu diberitahu, orang akan tahu bahwa bangunan ini berhubungan dengan keranjang. Analogi mekanik. Analogi mekanik adalah analogi yang menunjukkan apa sesungguhnya bangunan itu tanpa menambahkan hiasan yang tidak relevan dalam bentuknya. Contoh penerapan analogi ini ada pada AM Residence karya Andrea Martin dan Villa Savoye Le Corbusier. Materi berikutnya adalah materi 4 tentang konsep-konsep dalam arsitektur. Dalam arsitektur, konsep mengemukakan sesuatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama, yang dalam konteks ini dapat berupa panduan dari beberapa unsur yang mungkin berupa gagasan, pendapat, dan pengamatan dalam suatu kesatuan. Konsep terdiri atas 5, yaitu analogi, metafora, hakikat, tanggapan langsung, dan cita-cita. Konsep analogi. Konsep analogi merupakan salah satu pendekatan bentuk yang digunakan untuk mencapai persamaan dan kesamaan terhadap benda-benda arsitektur dalam berbagai macam hal. Konsep metafora. Seperti analogi, metafora mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan ini bersifat abstrak ketimbang nyata. Konsep hakikat. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang lebih rumit menjadi keterangan-keterangan yang gamblang dan ringkas. Tanggapan langsung. Kenyataannya dalam arsitektur tidak semua menggunakan pendekatan pragmatis dalam merancang bangunan. Terkadang seorang arsitek hanya mengandalkan kemampuannya secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan klien. Konsep inilah yang disebut dengan tanggapan langsung. Cita-cita. Konsep cita-cita merupakan konsep yang mengemukakan bahwa arsitek harus lebih memperhatikan suatu masalah untuk mengemukakan konsep-konsep yang tepat dan ideal yang berhubungan langsung dengan masalah yang bersangkutan. Demikianlah video kali ini, semoga memberi manfaat dan tambahan informasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Saya Muhammad Taufiq Kurinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.